Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'al fitrani amin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin al-ansar wa ma'ahu sahibun lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana indaka ma'un bata di lailata fi sannatin wa ila qara'na. Rawahul Bukhari Asy-Syan al-Kirbah. Masih lanjutkan kemarin itu masalah minum sambil berdiri atau minum langsung tanpa menggunakan gelas. Langsung natural jawane ngokop. Itu hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk pada satu laki-laki Ansor, orang Ansor. Beliau disertai dengan salah satu sahabat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian memiliki air, maka kita akan bermalam pada malam ini di tempat ini, di tempat yang memiliki air dan sekaligus ada alat untuk meminumnya. Wa ila qara'na, tapi ketika kita tidak memiliki timba, tidak memiliki gelas dan sebagainya, maka terpaksa kita akan meminum sambil tanpa menggunakan gelas sama sekali, ngokop atau jawane. Artinya bahwa kita dalam kondisi-kondisi darurat itu kadang-kadang kita tidak bisa mempertimbangkan adab sama sekali. Kalau idealnya memang kita harus menggunakan gelas lah, minum itu tidak langsung ngokop ke tempat minumnya itu. Bahkan kita memakai kendi pun itu kita langsung mengambilnya dan kita mengulum pancuran kendinya itu sudah tidak diperbolehkan. Sama ini juga demikian. Seharusnya kalau dalam kondisi ideal kita minumnya pakai gelas, tapi kalau tidak ya ngokop tidak apa-apa. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wa dibaj wa syurbi fi anyati dabal fiddah wa qala hiya lakum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya atas riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan pesan Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik itu sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal. Itu juga diharamkan, dan juga dilarang oleh Rasulullah kita meminum dari tempat-tempat yang terbuat dari emas ataupun perak. Beliau juga memberikan sabda bahwa sutra, pakaian sutra atau minuman tempat minum yang terbuat dari emas dan perak itu monggolah itu biar di orang-orang kafir yang itu mungkin dapat dikuasai dan dipakai oleh orang-orang kafir di dunianya. Tapi kalau di akhirat tidak. Kalau di akhirat kita diperkenankan untuk memakai sutra, kita diperkenankan memakai emas, bahkan menggunakan peralatan-peralatan rumah kita di surga itu juga memakai emas diperbolehkan. Kalau tidaknya tidak boleh. Nah, ini ada perbedaan. Kalau masalah sutra ini tetap ada dispensasinya, terutama bagi anak-anak itu juga diperbolehkan, atau orang yang dalam kondisi sakit, gatal. Dan mungkin karena dalam rangka untuk kenyamanan tubuhnya, pengobatan biar tidak lengket. Kalau kita menggunakan kain-kain katun itu kan nanti kalau kita sedang punya penyakit gatal bisa lengket, sehingga dapat mengurangi rasa gatalnya, kita diperkenankan menggunakan sutra. Atau bagi wanita itu juga diperbolehkan secara mutlak meskipun tidak kondisi darurat. Kalau emas beda, kalau emas dan perak ini diharamkan untuk semuanya, laki-laki atau perempuan, itu ketika berupa peralatan-peralatan rumah kita kok terbuat dari emas dan perak, maka juga tidak diperkenankan. Kayak piring pakai emas. Lah wanita diperbolehkan pakai emas dan perak itu hanya untuk perhiasan tok, seperti kalung, gelang, cincin dan sebagainya. Tapi kalau untuk sampai ke tempat makan, gelasnya terbuat dari emas tidak diperkenankan. Lah ini kecuali laki-laki juga ada pengecualian. Cincin yang terbuat dari perak itu diperbolehkan bagi laki-laki. Bahkan ini sunnah menggunakan cincin dari perak. Cuman banyak riwayat yang mengatakan itu ketika yang menggunakan cincin dari perak itu hanya satu jari, tidak semua jari. Kalau semua jari dianggap berlebihan kita, sehingga itu diperbolehkan, tetapi dalam kadar yang tidak masuk kategori berlebihan.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kalau ada kajian ngeten, kalau mungkin di dalam dunia sekarang dunia medis itu ternyata bahwa laki-laki memakai emas itu punya efek kesehatan, memancing kanker dan sebagainya. Itu laki-laki menggunakan itu. Hampir semua syariat itu ketika kita praktekkan itu memang dalam rangka tidak hanya sekedar nanti manfaatnya di akhirat, tidak, tetapi tetap ada kemanfaatan di dunia. Oleh karena itu yang namanya agama, nama itu didefinisikan oleh para ulama. Agama itu didefinisikan sebagai produk ilahi, produk Tuhan yang akan menjamin kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Jadi tidak ada nanti ketika kita melaksanakan agama kok terus kemudian muncul kegaduhan, itu sesuatu yang bertolak belakang dengan agama. Tetap kalau agama tetap bisa dipraktekkan dimanapun dan di waktu apapun kalau agama kita, karena dijamin oleh Allah itu akan dijaga sampai hari kiamat kelak. Sehingga syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini akan selalu selaras, selalu tepat ketika dipakai dimanapun dan di waktu kapanpun. Oleh karena itu agama Islam dipakai di Arab juga bisa, dipakai di Indonesia juga bisa. Tentunya ini garis besar substansi yang dalam agama itu tidak harus memaksa kita harus menggunakan cara beragama orang Arab, tidak. Termasuk hal-hal yang kadang-kadang mungkin hanya bisa dipraktekkan di Arab, di masyarakat kita tidak bisa. Kalau soalnya zakat. Karena oleh karena itu kemunculan mujtahid ini, para ulama-ulama yang ahli ijtihad kemudian mengkaji syariat, intinya itu tidak tekstual memang. Ketika membicarakan masalah zakat, apa harus zakat itu menggunakan gandum dan kurma sebagaimana di Arab tempo dulu, karena memang tidak pernah menjelaskan tentang zakat yang menggunakan beras. Itu akhirnya ulama mencari substansi yang terkandung dalam kewajiban-kewajiban itu, bahwa barang-barang yang bisa dijadikan makanan pokok dan termasuk barang-barang yang wajib dizakati adalah makanan-makanan yang memiliki potensi untuk menjadi makanan pokok dan mampu disimpan dalam waktu yang cukup lama, kayak beras. Kayak ketela, mungkin ketela pohon itu bisa dipakai untuk makanan pokok, tapi dia tidak berupa biji-bijian yang mampu disimpan dalam waktu yang cukup lama, kecuali melalui proses digaplek. Oleh karena itu ulama merumuskan alasan kenapa toko yang diwajibkan kita zakat menggunakan kurma, menggunakan gandum dan sebagainya, karena itu memiliki kemampuan untuk disimpan dan dapat dijadikan makan pokok. Oleh karena itu apapun biji-bijian yang memiliki kemampuan untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat dijadikan sebagai makan pokok, maka itu sebuah standar untuk dijadikan sebagai zakat fitrah dan dia wajib dizakati. Ini produk ulama, artinya ijtihad ulama yang menyampaikan semacam ini ulama. Artinya itu diambil substansinya. Substansi kenapa kok ngaji pakai kurma, kenapa kok ngaji pakai nonggone gandum, itu bukan karena kebendaannya, bukan, tetapi menilik dari sisi fungsi yang terkandung dalam kurma, sisi yang terkandung di dalam gandum itu tidak jauh berbeda dengan fungsi yang berada dalam beras. Sehingga ini beras terus dipadakake karo kurma karo anggur. Niki kias. Kalau kias itu harus ijtihadi, bukan sesuatu yang mansus, dikiasake mengatakan. Oleh karena itu kalau niku sempat membaca kajian Said Muhammad dalam satu kitab beliau ketika menjelaskan Isra Mi'raj tentang keselarasan, ada isyarat bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu sesuai dengan kemaslahatan duniawi juga. Dulu Rasulullah ketika melakukan Isra menjelang beliau masuk ke Masjidil Aqsa, beliau merasa dahaga, dan ketika beliau dahaga ditawari ada dua wadah berisi, satu berisi gelas yang terbuat dari gelas yang berisi dengan air, yang satu gelas yang arak, yang satu adalah susu. Itu akhirnya Rasulullah memilih susu. Ketika beliau memilih susu, akhirnya malaikat Jibril memberikan satu pernyataan, ikhtartal fitrata, engkau memilih fitrah itu kesucian, atau mungkin ada yang namanya watak asal. Itu kalau dalam kajian Said Muhammad, ini merupakan satu isyarat bahwa nanti agama yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak bertolak belakang dengan fitrah manusia. Iku mesti cocok karo fitrahe menungso. Artinya ketika kita masih berpikir fitrah gitu, asli watak dasar yang bagus yang dimiliki oleh seseorang namanya fitrah itu
Itu nanti agama akan sama dengan itu. Nah, itu disimbolkan di situ disimbolkan dengan susu oleh Rasulullah. Meminum susu itu disebut beliau memilih fitrah asal, tidak memilih arak yang bertolak belakang dengan fitrah manusia. Lalu putih, nah ini sering digambarkan bahwa syariatnya Rasulullah kan syariatul gharra, syariat yang bersinar, syariat yang mencorong sing putih sak miturut itu karena memang itu selaras dengan fitrah asli manusia, sehingga tidak mungkin kok nanti kita menjalankan syariat kok mencelakakan kita, itu tidak mungkin, baik di dunia atau di akhirat. Oleh karena itu dapat kita lihat dispensasi yang ada dalam agama itu hampir rata-rata dikarenakan mempertimbangkan tentang kemampuan kita. Wong nalikane menggunakan banyu, gunake air, itu akan berakibat kesehatan kita menjadi semakin buruk, atau mungkin ketika kita memiliki satu penyakit yang akan memperlambat penyembuhan ketika kita menggunakan air, maka ada syariat tayamum. Dengan syariat tayamum. Begitu pula ketika kita memandang bahwa dalam perjalanan kita kadang-kadang repot, ya mengalami kesulitan, ya rekoso, atau kadang-kadang mungkin kita secara fasilitas terpenuhi, cuman kita memang tidak mudah mendapatkan masjid. Itu akhirnya ada bahasa qashar sholat, ada jamak sholat. Larangan yang ada di dalam menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari, dan dia dipanaskan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, itu dalam kajian ulama-ulama Syafi'iyah dimakruhkan. Ketika memang itu daerah yang panas dan dia ada air yang diwadahi di wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, kemudian airnya kok menjadi panas di terik matahari itu kita menggunakan itu dimakruhkan. Kenapa demikian? Karena itu memiliki efek kesehatan, dapat memicu penyakit belang. Tapi kajian-kajian itu kan belakangan. Jadi kadang-kadang kajian yang bersifat medis itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap penentuan sebuah hukum. Jadi kesehatan manusia itu dapat menjadikan pertimbangan untuk menentukan hukum ini menjadi boleh dan tidaknya. Itu berarti kan pancen syariat Kanjeng Nabi itu tetap bisa didialogkan dengan kondisi fitrah manusia, itu dapat didialogkan. Manfaat atau poga karo manusia. Jadi tidak bisa kita maknai bahwa nanti syariat itu mencelakakan kita atau agama itu mencelakakan kita. Anane zakat itu tidak dalam rangka mengurangi harta kita, yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi barokahnya harta itu akan menjadi tampak dapat kita rasakan. Bahkan ketika kita bersedekah tidak akan itu mencelakakan kita, karena dengan bersedekah itu Allah juga menjamin akan diganti oleh Allah dengan lipat, dengan minimal 10 kali lipatnya. Jadi ingatan, dari sing ketoke kaya wong poso, mungkin orang puasa itu dilakukan kita apa ndak menyengsarakan diri kita sendiri. Lah masa kita disuruh lapar tidak makan? Oh, kadang-kadang bahwa kita untuk menghilangkan racun yang berada dalam tubuh kita itu memang banyak yang menilai efektif ketika itu menggunakan puasa, salah satunya. Jadi mengeluarkan toksin yang ada dalam tubuh kita dengan cara puasa. Niki saged jenengan tingali orang yang rajin berpuasa dengan orang yang jarang berpuasa, itu yang rentan terkena penyakit gula zaman sekarang atau stroke, mungkin apa jenengane kelebihan apa jenis stroke itu, darah tinggi, terus kolesterol dan sebagainya. Itu memang karena makanya sama, tetapi yang orang yang berpuasa itu akan lebih lama, artinya lebih aman daripada penyakit-penyakit tersebut. Ini aku sering pulang bukti lho, wong kayak podo-podo punya kesibukan yang sama, tokoh kiai, podo-podo kiai ini, podo-podo kiai yang sering dia melakukan perjalanan jauh, dan mungkin beliau juga sering dimuliakan oleh banyak orang sehingga harus makan makanan yang menurut masyarakat secara umum dikatakan sebagai makanan yang mewah. Tapi itu punya mengancam kesehatan. Ini podo-podo hari ini wong sing tidak memiliki kegiatan sering puasa-puasa, yang jarang melakukan puasa, dia akan lebih mudah terkena penyakit, mbuh sing kolesterol, mbuh sing gula. Tapi orang yang puasanya tidak. Jadi ngono berarti panjen apa yang disampaikan Rasulullah juga pernah menyampaikan itu, sumu tasyu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Maka akan sehat. Jadi orang kuat puasa terus niki yang paling murah ya Senin Kemis, atau mungkin kita memilih hari-hari yang disunahkan seperti Ayamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan itu tadi. Atau kita pilih awal bulan dan akhir bulan.
Atau kita pilih Senin Kemis. Kalau kita lebih mampu lagi, kita memilih kita berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu kalau awal-awal mungkin kayaknya menyiksa, tapi di lama-lama kita akan terbiasa. Ketika terbiasa, ya kita wajar saja kita meskipun hari-hari kita puasa berkumpul dengan orang yang tidak puasa biasa-biasa saja. Ya ora kepengin bareng. Kalau terbiasa seperti itu. Lah anane kok kepengin sebab ora kulino. Tur ngertine iki sunah mukah ya oleh. Paling ngoten iku lho. Wes mukah wae. Alasane kan aku nyenengke kanca utawa nyenengke dayah tak piturute. Sebenarnya nyenengke nafsune dhewe niku kadang-kadang.